dan anggota Komisi 10, luar biasa pagi hari ini kita mendengar sama-sama bahwa para wakil rakyat ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, ya. Jadi saya justru tidak ingin mengulang lagi, Mas Menteri. Ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah satu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dan sebagainya, tentu akan sulit. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah kita pikirkan kesejahteraannya mereka dulu. Nah, salah satu upaya kita di sini Komisi 10 dengan pemerintah, dengan Mas Nadiem adalah melalui P3K, kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang tadinya 300.000, mungkin ke depan setara dengan PNS. Betul ya Pak, Pak Dirjen GTK? Pak, saya lupa. Pak Iwan. Lupa saya Pak. Mohon izin Pak Iwan. Karena WA saya jarang dibalas sama Pak Iwan. Kalau sering dibalas pasti hafal. Jadi kembali lagi masalahnya adalah inilah momentum, sekali lagi inilah momentum kebijakan pemerintah bersama dengan Komisi 10 untuk memberikan kesempatan 1 juta P3K meningkatkan derajat kesejahteraan. Tapi ternyata memang benar, saya sendiri mewakili Jawa Barat sajalah. PGRI Jawa Barat berkirim surat kepada saya, beberapa dinas pendidikan kabupaten berkirim surat kepada saya tentang passing grade yang berat. Ya, saya belum membaca itu tadi ada pertanyaan soal sate atau tidak. Jadi akhirnya saya yang saat ini bergelar doktor saja, jadi pengen ikut tes ini. Kira-kira kita bisa nggak lolos? Tentu Mas Nadiem tidak akan tahu detailnya. Saya yakin itu. Tetapi dari keluhan yang banyak, alangkah baiknya, kembali saya langsung saja to the point, saya pikir kuasanya Mas Nadiem saat ini adanya di afirmasi. Kawan-kawan kita para guru-guru honorer ini takut nanti masuk pada level remed kedua bersaing dengan yang serdik, yang 100%. Yang sudah bersertifikasi yang 100% ini dia datang mungkin isinya sambil merem saja udah lolos 100%. Nah, sementara mereka yang mungkin sudah mengajar cukup lama, dia penuh ketakutan. Jadi menurut saya langsung saja berikan penghargaan negara tepat kata Pak Johar. Yang kedua adalah afirmasi jangan hanya kami bersama bahwa tahun depan kita juga akan menghadapi 85.000 guru yang akan pensiun. Nah, ini akan semakin membuat PR besar kita dalam memenuhi ketersediaan guru-guru untuk mengajar calon penerus-penerus bangsa ke depan. Dan kita lihat dalam realitas selama ini bahwa guru honorer ini sudah mengalah puluhan langkah, bukan satu langkah, udah puluhan langkah. Mereka harapannya awalnya itu pingin diangkat menjadi PNS, bukan P3K. Setiap tahun mereka berharap perjuangan mereka yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jarak yang cukup jauh, pembiayaan gajinya yang cukup rendah, mereka itu tetap insya Allah istiqomah, integritas, loyalitasnya tetap. Saya harus tetap mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Akhirnya apa? Semangat itulah yang tidak pernah kendur, mereka tetap tahun berganti tahun. Mereka tetap berharap suatu saat ada penghargaan dari negara untuk atas pengabdian kami ini. Dan akhirnya mereka mengalah mau jadi P3K. Setelah mereka mengalah untuk menjadi P3K, sekarang mereka juga dihadapkan dengan ya proses yang cukup sulit untuk
mereka bisa mendapatkan statusnya sebagai P3K. Kita lihat dari jumlah yang mendaftar ya masih sangat minim. Mereka bisa lulus. Artinya apa? Ada persoalan di sana yang tidak bisa menjawab keterbutuhan kita terhadap tenaga pengajar dan juga bagaimana kita menyelesaikan proses belajar mengajar di Indonesia. Bagaimana bicara mutu, bagaimana bicara pemerataan pendidikan, kalau pengajar saja kita itu masih, ya ibarat kata itu masih banyak kekosongan di sana sini. Tadi disampaikan ada sekian ribu wilayah itu yang masih kosong. Nah ini harus kita carikan solusinya. Makanya saya sampaikan, kita haruslah menerjemahkan, jangan aturan. Jadi harus bisa melihat aturan untuk masyarakat atau masyarakat untuk aturan, itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan kita paksakan aturannya dipaksakan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau ibarat hukum itu jangan dipaksakan hukum untuk manusia atau manusia untuk dihukum, itu harus jelas posisinya. Kita harus memulai dari mana gitu. Ini kan udah jelas. Anggarannya udah ada. 1 juta guru. Nah, ini tinggal kita lihat untuk memenuhi kondisi situasi sekarang ini harus kita pahami. Dengan kondisi pandemi ini, sangat banyak mengganggu psikis dari guru-guru honorer ini. Saya pernah sampaikan bahwa guru honorer ini di saat di lapangan saya tanya, kenapa masih bertahan dengan gaji yang cukup rendah?